Buya mau menanyakan seorang pejabat itu seorang Islam. Tapi pejabat itu menyetujui pembuatan proposal gereja sehingga berdirilah gereja yang besar. Itu dosa nggak Buya? Itu saja Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada pejabat merestui gereja, ya kalau mau merestui mendirikan sebuah tempat beribadah yang semestinya tidak boleh didirikan, dosa. Tapi kalau misalnya itu komunitas kaum Kristiani, satu kampung Kristen semuanya, ya kan, dan tidak ada orang Muslimnya, mereka membuat gereja di situ, ya terserah. Sekarang permasalahannya membuat gereja di kampung kaum Muslimin. Ini kan mengganggu. Bagaimana dalam agama Islam seorang Muslim karena jabatannya dia memberi izin berdirinya rumah ibadah seperti kelenteng, gereja, dia dapat dosa jariah, mengalir terus. Man sana fil Islami sunnatan hasanatan, siapa yang berbuat baik falahu ajruha, dia dapat pahalanya. Man sana fil Islami sunnatan sayyi'atan, siapa yang membuat yang tak baik falahu wizruha, dia dapat dosanya. Wa wizru man amila biha, dosa orang yang melakukannya sampai hari kiamat. Setiap berbunyi teng teng, habis di belangkung malaikat, teng kelompang, teng kelompang, teng kelompang, teng kelompang. Rasakanlah tuh, rasakan. Bapak Ibu, semua ini sudah dinubuatkan, sudah tertulis 2022 tahun yang lalu dalam Alkitab. Apa tertulis? Dalam Injil Yohanes 16 ayat yang ke-1, yang kedua, yang ketiga, dan yang keempat. Semuanya ini kukatakan kepadamu supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku. Ayat yang kedua, kamu akan dikucilkan. Bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti bagi Elohim. Dia akan berbuat bakti bagi Allahnya. Dia akan berbuat bakti bagi Tuhannya. Ketika mereka melakukan hal-hal seperti hari-hari ini kita melihat di media sosial, seperti yang terjadi di Lampung Bapak Ibu, mereka mengganggu orang yang lagi beribadah, jamaah yang lagi beribadah, yang lagi memuji, memuliakan, meninggikan Tuhan. Mereka terobos masuk, mereka berpikir mereka lagi beribadah kepada Allahnya, mereka lagi beribadah kepada Tuhannya. Maka mereka tidak salah, karena itu adalah ajaran seperti yang saya katakan tadi. Dan ini sudah tertulis 2022 tahun yang lalu, saudara. Sudah tertulis. Yesus katakan, kamu akan dikucilkan. Saya mengalami Bapak Ibu saat bagaimana saya dikucilkan oleh seluruh masyarakat Aceh. Dicemooh oleh seluruh masyarakat Aceh. Bahkan difitnahkan hal-hal yang tidak saya lakukan oleh seluruh teman-teman saya yang ada di Aceh mengenai pertobatan saya Bapak Ibu. Mereka ramai-ramai secara berjamaah memfitnah saya kalau saya masuk Kristen, percaya kepada Yesus Kristus, Yeshua HaMasyiah, itu dikarenakan keuangan, supaya dapat rumah, dapat ini, dapat itu, dapat jabatan, dapat uang, dapat segala-galanya hal-hal dunia. Padahal ketika saya percaya kepada Yesus, awal mulanya Bapak Ibu, begitu sakit, menderita di dalam saya mengikut Yesus. Awal-awal percaya saya, bahkan tidak ada orang Kristen yang mau terima saya. Bahkan ada orang Kristen yang mencurigai saya ketika saya bertobat, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bahkan Bapak Ibu, sampai hari ini kita asik pindah ke sana, pindah kemari. Kenapa? Karena belum ada rumah. Kita cari kontrakan baru. Bahkan ketika ketahuan, kita harus pindah lagi Bapak Ibu ke tempat yang lebih aman, ke tempat lain. Kenapa? Karena dibully, karena dihina, karena hal-hal yang tidak mungkin saya ceritakan semuanya di medsos Bapak Ibu. Pindah-pindah tempat Bapak Ibu. Itu bagaimana caranya untuk mendapatkan rumah? Tidak ada. Kita hanya bisa kontrak. Ya, bisa kontrak. Tapi bersyukur, puji Tuhan, Tuhan memakai kita semua untuk memberitakan Injil. Sekalipun kita mengalami penganiayaan, penderitaan, saya tetap bersaksi siapa itu Yesus Kristus. Dan saya benar-benar memberikan kesaksian kepada teman-teman dari seberang. Apa yang mereka tuduhkan itu semua adalah omong kosong. Ya, omong kosong. Saya tinggal di rumah orang karena saya kontrak. Bahkan ketika saya kontrak rumah umat agama lain, mereka tahu saya dari Muslim, tidak dikasih Bapak Ibu. Dengan hati yang sedih, berlinangnya air mata, pergi ke daerah lain lagi, cari rumah kontrak. Ada rumah, karena kita habis waktu dalam pencarian. Kadang-kadang ketika rumah dapat, uang tiba-tiba tidak cukup.
Akhirnya Bapak Ibu, ya. Tapi bersyukurnya apa? Kita tetap berdiri teguh di atas fondasi iman yang benar dan terus memberitakan Injil, bersaksi dimanapun saya berada. Dan puji Tuhan, ada banyak jiwa yang sudah Tuhan percayakan kepada saya, kepada kita semuanya. Tuhan pakai saya untuk memberitakan Injil, untuk menjadi saksi bagaimana mereka yang belum mengenal Kristus secara pribadi, Bapak Ibu. Inilah sukacita saya para penginjil. Dan teman-teman yang lain juga merasakan sukacita ketika ada jiwa-jiwa datang ke hadapan Tuhan melalui pelayanannya. Tetapi jangan pernah kita sombong, karena apa yang kita lakukan itu adalah buah dari pekerjaan Ruh Kudus. Bukan karena kehebatan kita, karena hebatnya kesaksian kita, bukan. Tetapi karena pekerjaan Tuhan. Tuhan masih mau memakai kita. Apabila sombong, Tuhan akan memakai orang lain yang rendah hati, Bapak Ibu, untuk memberitakan Injil, memberitakan firman Tuhan, untuk menjadi saksinya, Bapak Ibu. Bahkan ketika tidak ada orang yang memberitakan Injil, Tuhan sendiri bisa datang untuk menjumpai, menyatakan secara pribadi kepada orang-orang yang ingin Tuhan jumpai, saudaraku. Maka banyak sekali kita mendengar kesaksian, ada orang-orang tertentu mengenal Kristus lewat mimpi, lewat penglihatan, lewat alam, dan lewat sebagainya. Tuhan bisa memakai apapun untuk menyatakan dirinya, untuk memperkenalkan dirinya kepada orang-orang yang dijumpai, Bapak Ibu. Kembali lagi ke dalam Injil Yohanes 16 ayat yang kedua. Kamu akan dikucilkan, bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti bagi Allahnya. Ini tertulis, Bapak Ibu. Ya, mereka berpikir lagi beribadah. Ya, seperti saya katakan tadi, memang mereka seperti itu karena ajarannya. Karena ajaran. Bila ada saudara-saudara kita di seberang yang tidak melakukan seperti itu, mereka mengkedepankan hati nurani. Nah, maka Bang Adi Armando selalu mengatakan, mari memakai akal yang sehat, memakai akal yang sehat, memakai akal yang sehat. Jangan semuanya ditelan mentah-mentah. Baca dengan teliti, perhatikan, renungkan. Sesuaikah dengan hati nurani kita atau tidak? Apabila tidak sesuai, ya tinggalkan. Jangan sampai gara-gara agama kita saling menghina satu sama yang lain. Suka mengkafir-kafirkan satu sama yang lain. Suka mengganggu ibadah orang lain. Itu kenapa? Karena gara-gara agama. Ya, tinggalkan agama itu bila ada agama yang mengajarkan kita seperti itu, Bapak Ibu. Saya selalu katakan dalam penginjilan, mengajak teman-teman untuk berpikir dengan akal yang sehat. Coba perhatikan, di bangsa dan negara kita, agama apa yang suka mengganggu rumah ibadah orang lain? Kepada siapa saya bertanya? Kepada teman saya yang beragama Islam, Bapak Ibu. Mereka tidak berani jawab. Kenapa? Bukti nyata yang suka mengganggu rumah ibadah, yang suka meletupkan dirinya di gereja, kita melihat di media sosial dan itu nyata terjadi. Itu agamanya apa? Yang suka mengkafir-kafirkan itu agamanya apa? Maka banyak sekali saya menjumpai saudara-saudara kita dari umat Islam, khususnya pemuda-pemudi, Bapak Ibu. Mereka sudah tidak lagi percaya kepada agama. Ya, mereka tidak percaya kepada agama, mereka hanya percaya kepada Tuhan. Ketika kita tanya agama, selalu mereka berkata, itu privasi saya, pribadi saya dengan Tuhan, katanya. Jangan tanya agama, Bang. Kalau Bang Pendi mau ceritakan sesuatu sama saya, dengan senang hati saya mendengar. Ayo ceritakan, Bang, sharing. Sambil ngopi kami sharing, makan gorengan, sharing. Nanti kami buat lagi pertemuan hari berikutnya, sharing lagi. Sampai akhirnya orang itu benar-benar melihat pribadi Yesus Kristus yang harus mereka imani. Karena hanya pribadi ini yang bisa menyelamatkan umat manusia dari dosa-dosanya. Yesus tidak pernah membuat agama, tidak pernah membawa agama ke muka bumi ini. Tetapi setiap orang yang percaya kepada Yesus pasti dicap orang yang beragama Kristen. Padahal sejarah membuktikan Yesus tidak pernah mengajak orang untuk masuk agama Kristen, karena agama tidak menyelamatkan. Yang Yesus ajarkan apa? Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Bahkan Yesus tidak pernah menyatakan kamu harus sembah aku, ya. Tidak pernah mengajak orang untuk menyembah dia. Tuhan itu tidak gila sembahan. Ya. Yang minta
untuk disembah itu, kalau kata Alkitab kembali ke Bible, iblis, setan. Setanlah yang suka disembah, bahkan meminta supaya orang-orang menyembah dia. Bahkan Yesus Kristus pernah dicobai oleh setan supaya Yesus menyembah setan. Kalau Yesus mau menyembah setan, semua isi dunia ini diberikan kepada Yesus. Siapa dia, Bapak Ibu? Tapi inilah kuasa kegelapan. Dia ingin disembah, ingin dipuji, ingin dipuja, ingin ditinggikan, ingin diagungkan, ingin dimuliakan, ingin pengakuan. Ini kuasa kegelapan. Kuasa kegelapan, dia ingin diakui, saudara. Maka dia minta supaya orang-orang menyembah dia. Dengan cara apapun, dia akan lakukan, dia akan hasut orang-orang supaya orang menyembah dia. Ini setan. Yesus tidak pernah kamu harus sembah aku ya. Enggak pernah Yesus mengatakan seperti itu. Tapi kita bisa tahu dia Tuhan itu lewat perbuatan-perbuatannya. Lewat karya-karyanya kita bisa tahu kalau pribadi Yesus Kristus adalah pribadi Elohim itu sendiri, Bapak Ibu. Ketika saya merenungkan, saya mendengar pertanyaan dari teman-teman dari seberang, RT 0666, mana ayat di mana Yesus meminta dirinya untuk disembah. Saya renungkan, saya cari, memang tidak ada ayatnya. Tetapi kita bisa melihat siapa Yesus itu lewat karya-karyanya. Dan kita bisa tahu pribadi mana yang minta disembah. Itu kuasa kegelapan. Setan selalu ingin diakui, dan setan selalu minta disembah. Bahkan apabila kita tidak menyembah dia, maka setan akan mengganggu kita habis-habisan, Bapak Ibu. Nah, ini kuasa kegelapan. Yesus enggak seperti itu. Kita mengakui dia sebagai Tuhan dan enggak ada urusan. Karena dia tidak memaksa kita. Dia tidak rugi. Yang rugi kita. Kita akui dia atau tidak, dia tetap Tuhan yang hidup. Tuhan yang telah menjadi daging. Firman yang telah menjadi manusia. Kita tolak dia atau kita terima dia, dia tetap Tuhan. Kita sembah dia atau kita tidak, dia tetap Tuhan. Kita imani dia atau kita sangkal dia tetap Tuhan, Bapak Ibu. Nah, maka ayo, ketika kita baca firman Tuhan, kita harus banyak merenungkan setiap apa yang kita baca. Yang pertama kita baca, kita tahu, kita renungkan, lalu kita lakukan. Inilah firman Tuhan yang mengajarkan kepada kita semuanya, Bapak Ibu. Ayat yang ketiga, mereka akan berbuat demikian karena mereka tidak mengenal baik Bapa maupun aku. Orang-orang yang melakukan seperti itu, Bapak Ibu, karena mereka tidak mengenal Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mereka tidak mengenal Bapa dan mereka tidak mengenal Yesus. Maka ayat yang selanjutnya, tetapi semua ini kukatakan kepadamu supaya apabila datang saatnya kamu ingat bahwa aku telah mengatakannya kepadamu. Nah, Yesus sudah mengingatkan kita ketika kita melihat hari-hari ini di media sosial, bagaimana kejadian di Lampung, kejadian di Bogor, kejadian di Cilegon, Bapak Ibu. Yesus sudah mengatakan 2022 tahun yang lalu dan tercatat sampai hari ini dan tergenapi hari-hari ini, Bapak Ibu. Betapa luar biasanya firman Tuhan itu. Ya, betapa luar biasanya, Bapak Ibu. Nah, baik saudaraku, kiranya video singkat ini menjadi berkat bagi kita semuanya dan benar-benar menjadi berkat. Ingat saudara, kita hidup di penghujung zaman. Saudara harus memastikan, kita harus memastikan diri kita berada di atas pondasi iman yang benar, berada bersama dengan Tuhan, berada di dalam firman, sehingga kita tahu perkara-perkara besar dan apa yang semestinya kita lakukan. Minta Tuhan, Tuhan apa yang ingin saya lakukan? Tolong saya Tuhan, saya ingin menjadi bagian, saya ingin menjadi pekerjanya Tuhan, tolong pakai saya Tuhan. Bapak Ibu, sangat enak menjadi penginjil. Luar biasa, sekalipun kita dihina, dikucilkan, kita diizinkan oleh Tuhan untuk menceritakan siapa dia. Ada banyak orang Kristen tidak merasakan itu, Bapak Ibu. Saya melihat di lapangan ada banyak sekali saya jumpai orang Kristen yang bodoh amat, yang penting dia Kristen, udah cukup bagi dia. Kenapa? Karena Kristen KTP. Ya, karena Kristen KTP. Nah, maka dari itu saya selalu mengajak saudara semuanya tetap tinggal dalam firman Tuhan. Minta supaya Tuhan memberikan hikmat, pewahyuan, akal budi, pengetahuan kepada kita semuanya. Minta juga supaya Tuhan memberikan roh keberanian kepada kita untuk menceritakan tentang Injil.
untuk bersaksi tentang Kristus, untuk menceritakan, untuk mengajak orang, untuk mengatakan kepada orang, untuk menghimbau kepada orang supaya bahwa kerajaan surga itu sudah dekat, kerajaan Tuhan itu sudah dekat. Nah, jangan lagi tinggal dalam dosa. Nah, ini tugas kita semuanya Bapak Ibu. Maka saya dan kita semuanya tentu sangat senang ketika kita dipilih oleh Tuhan menjadi rakan sekerjanya Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Yahweh Bisim Adonai Yeshua HaMashiach Waruah HaKodes memberkati kita semua. Haleluya, amin, salam murtadin. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang selalu mendukung penginjilan Habaget, baik melalui doa, dana, motivasi maupun support saudara. Terus dukung dalam doa dan bawa Habaget dalam rumah syafaat saudara. Terima kasih.